talqin mayit setelah dikuburkan itu dipulihkan. Dalam kitab Bariqah Mahmudiyah fi syarhi Tariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirati Ahmadiyah, di dalam kitab ini dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dalil tentang kesamaan amaliyah ahli sunnah wal jamaah dengan ulama sanjungan kaum Wahabi. Di antaranya masalah amalan-amalan yang boleh dilakukan untuk mayit. Pertama kita bacakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, tepat di juz ke-24 halaman 299. Wa amma talqinul mayyiti faqad dzakarahu ta'ifatun minal khurasaniyina min ashabis syafi'i wastahsanuhu aidan zakarahul mutawalliyu warrafi'iyu wa ghairuhuma. Mentalqini mayit dalam artian setelah mayit itu dikubur, hal itu telah dijelaskan oleh sekelompok ulama Khurasan dari kalangan ashab Syafi'i. Mereka semua mengatakan hal yang demikian baik. Mentalqini mayit itu setelah dikubur itu hal yang baik. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Mutawalli, Imam Ar-Rafi'i maupun imam yang lainnya. Wa amma Syafi'i nafsuhu falam yunqal anhu fihi syai'un. Sedangkan untuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i sendiri tidak pernah dinukil tentang masalah talqin mayit. Wa minas sahabati man kana yaf'aluhu ka Abi Umamah al-Bahili wa Wathilah binil Asqa'i wa ghairihima minas sahabati. Sedangkan di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan talqin mayit setelah mayit itu dikubur, contohnya adalah sahabat Abu Umamah al-Bahili, sahabat Wathilah ibnul Asqa maupun sahabat-sahabat yang lain. Wa min ashabi Ahmad man istahabbahu. Dan di antara ashabnya Imam Ahmad bin Hambal ada ulama yang menganggap talqin mayit setelah mayit itu dikubur hal yang baik. Oleh sebab itulah Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi ini berkata, wat tahqiqu annahu jaizun. Tahqiq yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah, pendapat yang benar adalah bolehnya mentalqini mayit setelah mayit itu dikubur. Di dalam halaman yang lain masih tetap di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, tepat di juz ke-24 halaman 297. Sabata annal maqbura yus'alu wa yumtahanu wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu. Orang yang sudah dikubur itu sungguh dia akan mendapat pertanyaan malaikat dan ia akan diuji. Oleh sebab itulah kita diperintah untuk mendoakan si mayit yang sudah dikubur. Falihadza qilah, maka sebab itulah dikatakan innat talqina yanfa'uhu, innat talqina yanfa'uhu. Sungguh mentalqin mayit setelah mayit itu dikubur bermanfaat bagi si mayit. Fa innal mayyita yasma'un nida'a, karena mayit itu sungguh mendengar seruan orang yang masih hidup. Kama thabata fis sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, innahu la yasma'u qur'ani alihim, sungguh mayit itu mendengar bunyi langkah sandal mereka. Wa annahu qala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah kalian yang masih hidup ini lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada mayit yang sudah meninggal dunia. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi. Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, ulama Syafi'i ahli sunnah wal jamaah, tepat di halaman 162 terbitan Darul Fikr. Faslun wa amma talqinul mayyiti ba'da dafni faqad qala jama'atun katsiruna min ashabina bistihbabihi. Mentalqini mayit setelah mayit itu dikubur, banyak kalangan ashabus Syafi'i yang menganjurkannya. Wa mimman nassu ala istihbabihi al-qadhi Husainun fi ta'liqihi wa sahibu Abu Sa'din al-Mutawalli fi kitabihi at-Tatimmah wa Syekhul Imamu Az-Zahidu
Abul Fathi Nasr bin Ibrahim ibnu Nasrin al-Maqdisi wal Imam Abul Qasim ar-Rafi'i wa ghairuhum. Dan di antara ulama Syafi'iyah yang menganjurkan ataupun yang mensunahkan talqin mayit setelah mayit itu dikubur adalah Al-Qadhi Husain di ta'liqnya beliau, dan temannya yang bernama Abu Sa'din al-Mutawalli di kitabnya yang bernama At-Tatimah. Begitu juga Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahid Abul Fathi Nasr bin Ibrahim ibnu Nasrin al-Maqdisi dan Al-Imam Abul Qasim ar-Rafi'i maupun ulama Syafi'iyah yang lainnya. Wa naqalahu Al-Qadhi Husainun 'anil ashabi, dan hal tersebut dinukil oleh Al-Qadhi Husain dari ashab Syafi'i. Intinya adalah ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan kita untuk mentalkin mayit setelah mayit itu dikubur. Dalam hal ini berarti ulama sanjungan kaum Wahabi maupun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mentalkini mayit itu boleh hukumnya, bukan bid'ah, bukan haram, bukan sesat, melainkan boleh mentalkini mayit setelah mayit itu dikubur. Terus kemudian yang berhubungan dengan mayit yang kita sepakati antara ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama sanjungan kaum Wahabi adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, dan pahala itu akan sampai. Kami bacakan dulu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Bariqah Mahmudiyah fi syarhi Tariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirati Ahmadiyah karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Khadimi Al-Hanafi, tepat di juz kedua halaman 99. Di sini dijelaskan, i'lam annal asla fi jinsi hadzal babi anna lil insani ay yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi minal amwati awil ahya'i hajjan aw sholatan aw sauman aw shadaqatan aw ghairaha ka tilawatil qur'ani wa sairil azkari. Ketahuilah bahwasanya asal dari jenis bab ini adalah seseorang itu boleh menjadikan pahala amalnya atau boleh menghadiahkan, boleh memberikan pahala amalnya untuk orang lain, baik orang lain itu sudah wafat atau mati maupun masih hidup. Contoh amal yang ia lakukan adalah haji, sholat, puasa, sedekah maupun amal-amal yang lainnya. Katilawatil Qur'ani, contohnya ngaji Al-Quran, wasairil azkari, dan semua jenis macam zikir. Fa idza fa'ala syai'an min hadza wa ja'ala thawabahu li ghairihi jaza bila syubhatin wa yasilu ilaihi inda ahli sunnati wal jamaah. Apabila ada orang yang melakukan semua ini, contohnya ngaji Al-Quran atau zikir, kemudian pahalanya diberikan untuk orang lain atau untuk mayit dan semacamnya, maka hal ini boleh tanpa adanya syubhat, wa yasilu ilaihi, dan pahalanya itu akan sampai kepada orang yang ia tuju, baik mayit maupun yang masih hidup, inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Fatwa yang sama juga dinyatakan oleh ulama sanjungan kaum Wahabi, yaitu Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Rasail, tepat di juz kedua halaman 305. At-tilawatu li ruhil mayyiti, yakni ay yaqra'al Qur'ana wa huwa yuridu ay yakuna thawabuhu limayyitin minal muslimina. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulaini. Membaca Al-Quran yang pahalanya diberikan kepada mayit, dalam artian ada orang ngaji Al-Quran, orang itu ingin pahalanya diberikan, dihadiahkan kepada mayitnya kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Utsaimin, hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulaini. Masalah ini memang masih terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Ada dua pendapat. Al-qaulul awwalu anna dzalika ghairu masyru'in wa annal mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadhil hal. Pendapat pertama menyatakan hal yang demikian itu tidak disyariatkan, dan katanya mayit itu tidak bisa mengambil manfaat dari ngaji Al-Quran. Al-qaulul tsani, namun pendapat yang kedua, annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra'al Qur'ana bi niyyati annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghaira qaribin.
Pendapat yang kedua menyatakan mayit itu bisa ngambil manfaat dari bacaan Al-Quran, dan seseorang itu boleh ngaji Al-Quran dengan niat pahalanya untuk si fulan atau untuk si fulanah dari kalangan muslimin, baik ia kerabatnya maupun bukan kerabatnya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, warrajihul qaulu tsani, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Apa itu? Orang itu boleh ngaji Quran, pahalanya diberikan kepada mayit, boleh. Inilah pendapat yang rajih, inilah pendapat yang kuat menurut ulama sanjungan kaum Wahabi. Li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sorfiha lil mayiti, karena memang ada penjelasan tentang bolehnya memberikan pahala amal, pahala ibadah untuk mayit. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa, tepat di juz ke-24 halaman 366. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kasawmi wassalati wal qiraati wassawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ulama masih berselisih pendapat tentang pahala amal yang dilakukan oleh tubuh manusia. Contohnya puasa, sholat, dan ngaji Al-Quran. Wassawabu annal jami'ah yasilu ilaihi. Namun pendapat yang benar, kata Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi sendiri, adalah pendapat yang menyatakan semua pahala tersebut, baik pahalanya puasa, pahala sholat, pahala ngaji Quran, bisa sampai kepada mayit. Dengan begitu, maka jelaslah hal ini sudah sepakat antara ulama ahli sunnah wal jamaah maupun sanjungan kaum Wahabi sendiri, bahwasanya mentalkini mayit boleh, memberikan hadiah pahala Al-Quran kepada mayit boleh dan akan sampai. Ini kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah maupun ulama sanjungan kaum Wahabi. Dan masih banyak lagi kesamaan antara fatwa ahli sunnah wal jamaah dan fatwa ulama-ulama sanjungan kaum Wahabi, sebagaimana yang akan kami jelaskan di video yang selanjutnya. Silakan simak. Semoga ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.